adiknya Bang Fus. Ini banget. yang ini omanya. Kita semua lagi di DSS mau acara pelataran. Oke, aku ini sedikit menginterview ya teman-teman ya, sedikit banyak ya. Oke. Mes, Yes. aku mau tanya nih sama Memes nih. Memes nih sahabat aku dari kecil nih. No, sahabat papa kakakku kali. Iya, sahabat kakaknya Memes dari kecil. Tapi yang jelas Memes akhirnya aku nggak nyangka dia jadi vokalis yang ternama juga di Indonesia gitu. Mes, gimana Mes? Kira-kira bergabung dalam Rumpis dan The Gentleman dalam All Stars Legend Virtual Concert ini? Aku terus terang merasa bangga banget karena Bang Faris dan semua senior-senior sini adalah panutan saya waktu tahun 80-an. Jadi saya merasa belajar banyak dan senang banget dapat kesempatan pada saat pandemi ini di virtual concert sama, apalagi sama Bang Faris. Itu aku ngefans dari tahun 80-an. Terima kasih. Sekarang pindah ke Yuni nih. Halo. Yuni nih adik aku nih. Adik aku dari kecil, aku tahu dari kecil banget nih. Iya, dari aku masih tinggal di gang, hubungin Mas Faiz tuh lewat tetangga. Yun, gimana Yun bergabung dengan The Gentleman dan Rumpis di All Stars Legend Virtual Concert ini? Pertama kan di 7 bintang. Iya, pertama di 7 bintang, iya. bergabung 7 bintang. 7 bintang itu ditawarin itu, iya enggak, secara kita ngidolain banget Iya. yang namanya 7 bintang. Aku lihat di TVRI dulu, ya Allah bintang-bintang ini gila banget, Senior. keren banget kayaknya gak mungkin kesentuh gitu karena menurutku aku masih baru dari Batu, terus udah gitu nyanyi apa segala macam. Terus udah gitu di saat sudah mulai menua malah dapat tawaran itu nggak ada mikir ini itu apa segala macam. Berarti kalau misalnya ditawarin berarti mungkin udah dipikirin sama mas-mas sama mbak-mbak semuanya. Jadinya ya masuk menjadi gabung di 7 bintang. Terus ada lagi si mbak-mbak ini ngumpul menjadi ada Rumpis. Nah setelah ada Rumpis, terus sekarang kita mau persiapan ada konser-konser yang pertama. Iya, ada Gentleman, terus udah gitu, kayak gitu. Kita mau bukan konser. ladies and gentlemen, Rumpis and gentlemen. Satu lagi nih. Aku pertama kali terpesona sama Yuni sebetulnya adalah dia penyanyi keroncong. Tadinya penyanyi keroncong. Cuman Nah, itu mas yang aku ikut. Jadi cuma kan kalau lomba festival bintang radio itu cuma ada keroncong sama seriosa. Nah berdasarkan cuman gini nih modalnya. Papaku kan penyanyi keroncong, mosok nggak nurun ke anaknya. Udah itu doang. Cuman modalnya itu doang. Akhirnya aku belajar rekamannya Ibu Etikus Endang, ikut festival, terus dapat juara pertama juara 2, terus mikir lagi, masa aku nggak bisa ya juara 1. Akhirnya dapat juara 1, terus akhirnya dicarilah sama Billboard. Terus rekaman lah di Billboard waktu itu. Jadi awalnya Ada Mas penyanyi Indra keroncong. Lesmana, ada Mas Erwin Gutawa. Waktu itu dapat yang oke-oke gitu. satu lagi yang mengistimewakan juga aku kaget ketika Yuni itu bergabung dengan Baskara gitu buat North Sea Jazz Festival. Ya itu gara-gara di Tahun Billboard berapa tuh 91 karena ada Om Udin Syah. Jadi Om Udin Syah itu dia pemain saksofon ada di Billboard. Jadi di Billboard ini Pak Iwan tuh saya terima kasih banget. Jadi aku anak SMA yang kesana kemarin tuh naik taksi ke sana. Sebenarnya duitnya mama juga pas-pasan ya mesti naik taksi ke sana. Terus udah gitu dipilih nih anak ini terus sama Om Udin, Yuni, Baskara itu kurang backing vokal gitu. Ada sama Irma Jun. Akhirnya pergi ke situ. Tahu tuh diajak sampai ke Belanda. Nah di Baskara ini sendiri ada Mbak Lulu Purwanto, ada Mbak Foni Sumelang, ada Harvey Maleholo, terus semua Senior, ya? pemainnya senior semua. Mendadak pergaulanku tuh menjadi jazz semuanya. Jazz Dari semuanya. keroncong ke jazz. Itu terus tapi nyari duitnya di pop. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang Dan alhamdulillah. sukses. Alhamdulillah, masya Allah. Yuni Sarah. Ya, thank you. Nah, sekarang yang berikut nih. Legend Udah, Ini Piang, kakakku Piang. nih. Piang. Ini kakakku nih. Tetehku banget yang banyak banget menginspirasi aku juga untuk jadi vokalis gitu ya. Dan aku banyak belajar banget dari cara dia secara natural ya, Mungkin Vina adalah salah seorang vokalis Indonesia yang sahabat aku yang aku belajar dia nyanyi tuh bener-bener karena dia seneng nyanyi gitu. Gimana Vin? Bener banget. Ya gila juga aku juga dulu ngefans banget. Iya. Jadi Bang waktu Faris aku mulai itu. nyanyi itu terus sama kemudian ya kan dulu aku di Jerman kan dulu kan sempat berapa lama jadi
banyak ketinggalan gitu kan, artis-artis itu masuk ke sini terus mulai nyanyi kan, pulang langsung nyanyi, langsung rekaman sama Jackson gitu. Nah ketemulah yang namanya Faris, ketemulah sama Hat Sabar, ketemulah sama Krisye, ketemulah dengan Joki. Kalau kamu bilang kamu banyak belajar, aku juga banyak belajar dari kamu. Karena apa ya, buat aku kamu itu nih gini ya, kan dia tuh kalau bikin lagu tuh keren-keren. Terus orang banyak yang ngefansnya gila banget sama dia karena dia juga orangnya keren. Iya. Nah, Kayak paling keren Mas Faiz sama Mas Dian. Iya. saat itu banyak perempuan-perempuan yang tergila-gila sama dia. Ya, asli. Bule lagi dulu kan. Gitu ya. Panggilannya Terus Bule. aku kagum dengan apa ya, karya-karyanya dia. Dan aku juga suka banget, Is. Kamu tuh kalau nyanyi ya kamu nyanyi aja gitu. Karena gini, pada dasarnya gini, kita mungkin punya persamaan dalam Iya, hal benar, ini. sama, benar. Persamaannya adalah nyanyi tuh nggak harus cantik, nggak maksudnya harus cantik. Nggak dibuat-buat lah, segala nggak macam. dibuat-buat. Tapi yang paling penting kita tuh menyampaikan pesan dari, ya kan, pesan-pesan dari lagu tersebut gitu. Itu yang ada di kamu juga. Iya sama, mirip benar nyanyi dari hati. Vina Panduwinata. Oke, sekarang kita geser lagi dikit. Lagi latihan. Lagi rekaman Mas. Lagi rekaman. Diambil dulu aja, nanti kita nyusul rekamannya. Ini biarin Nuna sendiri.